Oke, selamat siang buat kita semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai PBL kami pada mata kuliah mesin konversi energi dengan judul Wave Power Plant. Adapun anggota dari kelompok kami yakni saya sendiri Windows Pautar dengan NIM 230401063. Dan saya Johannes Sibudan dengan NIM 230401016. Adapun poin yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi yang membahas tentang definisi wave power plant, yang kedua komponen yang memuat informasi terkait komponen penyusunan alat wave power plant, yang ketiga proses yang memuat informasi terkait proses konversi energi pada wave power plant, yang keempat inovasi terbaru pada wave power plant, yang terakhir dampak yang berisi dampak positif dan negatif yang ditimbulkan wave power plant. Yang pertama ada introduction, yang yaitu energi gelombang laut adalah energi yang berasal dari gerakan osilasi permukaan laut yang disebabkan oleh angin. Potensi energi ini dapat dimanfaatkan dengan mengubah energi kinetik dan potensi dari gelombang menjadi energi listrik. Daerah dengan gelombang tinggi dan stabil sangat cocok untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga gelombang. Selanjutnya ada komponen penyusun. Secara sederhana, wave power plant tersusun atas. Yang pertama itu oscillating water column atau OWC, yang kedua Wells turbine, yang ketiga generator, dan yang keempat itu nozzle dan diffuser. Sistem ini bekerja dengan menangkap energi dari gelombang laut dan mengubahnya menjadi gerakan mekanis lalu menjadi energi listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses konversi energi pada wave power plant. Mula-mula gelombang laut masuk ke dalam ruang udara yang ada di OWC dan kolom udara itu akan terisi sebagian air laut. Kemudian permukaan air yang ada dalam kolom akan naik turun mengikuti gelombang laut, yang mengakibatkan udara di atasnya akan terkompresi dan terdekompresi. Kemudian tekanan udara yang naik turun itu akan mendorong aliran udara keluar dan masuk melalui turbin. Turbin yang digunakan, yakni turbin Wells, akan berputar ke arah yang sama meskipun arah udaranya berubah, yang mana gerakan dari turbin Wells ini akan diteruskan ke generator yang mana nanti akan menghasilkan energi listrik. Secara sederhana, proses konversi energinya dimulai dari energi gelombang laut, lalu menghasilkan energi udara yang terkompresi, yang kemudian akan mengakibatkan perputaran pada turbin atau energi mekanik, dan kemudian akan diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang inovasi terbaru, Wave Energy Converter atau WEC dari Core Power Ocean, yang merupakan perangkat apung yang berayun mengikuti gelombang laut untuk menghasilkan listrik. Perangkat ini menggunakan teknologi wave spring yang memungkinkan penyesuaian dengan kondisi gelombang untuk mengoptimalkan penangkapan daya dan meningkatkan kemampuan bertahan. Adapun komponen penyusun dari inovasi ini, yang pertama adalah PTU frame, yang kedua adalah gear rack, yang ketiga adalah wave spring, yang keempat adalah flywheel dan generator, lalu ada juga gearbox, buoy cell, pretension cylinder, plunger rod, dan tidal adjustment system.
Adapun proses konversi energinya bisa dilihat dari animasi berikut ini, mana mula-mula di sini gelombang laut akan menggerakkan alat konversi ini yang mengakibatkan komponen dalamnya ikut bergerak. Nah, selanjutnya pergerakan dari komponen ini akan memicu terjadinya perputaran pada generator yang ada di dalam komponen ini. Generator inilah yang bersifat energi mekanik yang sudah diubah dari gelombang laut, dan generator tersebut akan menyalurkan listrik menjadi dapat digunakan oleh masyarakat umum. Dengan kata lain, gelombang laut akan mengakibatkan perputaran generator, dan generator itu akan menghasilkan listrik. Secara rinci bisa dilihat bahwasannya pelampung terapung atau alat itu akan bergerak naik turun mengikuti gelombang laut. Kemudian, gerakan vertikal dari pelampung dikontrol oleh sistem phase control agar selaras dengan gelombang, yang meningkatkan efisiensinya. Gerakan naik turun ini ditransmisikan ke sistem hidrolik drivetrain di dalam unit. Kemudian, energi mekanik dari gerakan pelampung dikonversi menjadi tekanan hidrolik, yang mana tekanan hidrolik ini akan menggerakkan motor hidrolik yang memutar generator listrik. Putaran dari generator listrik ini akan menghasilkan listrik yang kemudian disalurkan ke jaringan listrik. Secara singkat, bisa dilihat bahwasannya proses konversi energinya dimulai dari energi gelombang yang menghasilkan energi mekanik pada pelampung dan menghasilkan tekanan hidrolik, dan kemudian menghasilkan energi mekanik lagi untuk generator yang kemudian akan menghasilkan energi listrik. Oke, adapun rumus terkait yang ada di konversi energi ini, yang pertama adalah koefisien tekanan, yang mana bisa dihitung dari delta P per rho H dikali omega kuadrat dikali RT, yang mana delta P adalah perubahan tekanan dalam satuan Pascal, dan yang kedua adalah omega, yakni kecepatan sudut turbin, yakni radian per sekon, dan juga rho H atau massa jenis udara, yakni kilogram per meter kubik. Yang kedua ada rumus koefisien aliran, yakni V per RT dikali omega, yang mana V adalah kecepatan aliran udara, RT adalah jari-jari rotor turbin, dan omega adalah kecepatan sudut turbin. Dan V itu juga bisa dihitung melalui Q per AT, yakni Q adalah laju aliran udara dan AT adalah luas permukaan atau luas penampang. Dan yang terakhir kita bisa menghitung efisiensi turbinnya, yakni T dikali omega per delta P dikali Q, yang mana T adalah momen puntir dari turbin tersebut atau dalam satuan Newton meter, dikali dengan omega, yakni kecepatan sudut turbin, yakni radian per sekon, dibagi delta P atau perbedaan tekanan dalam satuan Pascal dikali dengan Q atau laju aliran udara dalam satuan meter kubik per sekon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun dampak positifnya, yaitu yang pertama, sumber energi terbarukan dan tak terbatas. Yang kedua, bebas emisi dan ramah lingkungan. Yang ketiga, yaitu kepadatan energi tinggi lebih tinggi dibandingkan energi angin atau surya. Yang keempat, ada potensi energi stabil dan terprediksi. Adapun dampak negatifnya, yaitu yang pertama itu biaya instalasi dan perawatan cukup tinggi. Yang kedua, efisiensi biaya bisa menurun saat gelombang kecil. Yang ketiga, potensi gangguan terhadap biota laut dan navigasi. Dan yang terakhir, tantangan teknis seperti korosi cuaca ekstrim dan biofouling. Adapun kesimpulannya, yaitu energi gelombang laut merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang menjanjikan dengan kepadatan energi tinggi dan kemampuan untuk beroperasi sepanjang waktu.
Teknologi seperti Wells turbine dan sistem point absorber telah menunjukkan efisiensi tinggi dalam mengonversi energi gelombang menjadi listrik. Meskipun terdapat tantangan teknis dan lingkungan, teknologi ini tetap menjadi solusi masa depan untuk menyediakan energi bersih, khususnya di wilayah pesisir dan offshore. Dengan dukungan penelitian dan investasi yang berkelanjutan, potensi besar dari energi gelombang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung transisi energi global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.